Kembali lagi di channel Arts bersama saya Indra dan saya Ali Mukhtar. Hari ini kalau kalian lihat kita berdua, kita lagi mau ngobrol tentang cooling yang 120 mili yang ada di depan ini semua. Kemarin kita sudah sempat keluarin hasil tes untuk cooling di 90 mili dan 80 mili dan cukup banyak kalian juga bertanya bagaimana hasil tes untuk cooling di ukuran 120 mili. Nah, hari ini kita sediain buat kalian hasil tes dan data tes dari produk-produk ini. Nanti Mas Ali akan menjelaskan lebih detailnya. Silakan Mas Ali. Ya, untuk yang cooling 12 cm ini atau yang 120 mili ini ada beberapa produk. Yang pertama itu dari brand ID Cooling. Ya, di sini ada 224 XT Basic, kemudian 224 XT ARGB, ada 234 ARGB, kemudian dari PC cooler ini ada ini X4, kemudian ini X3. Untuk dari Deep Cool ini ada Gamax 400 sama Gamax GT. Ini brand record. Ya, brand ternama atau brand tertua. Di sini ada Hyper 212. Ini produk Hyper 212 pertama kali keluar di sekitar tahun 2007 kalau nggak salah seingat saya ya. Dan dia udah berevolusi berbagai macam tipe dan berbagai macam jenis. Dan hari ini yang ada di kita sini yang versi turbo 2 fan. Dan ini yang versi LED, warnanya merah. Ya, ini ada LED-nya. Ini juga HSF baru namanya ya. Ini ya, tipenya ini Iris. Baru ya, sekali sih, kita juga sebelumnya belum pernah dengar ini. Dan juga ada ALSI H120D. Ya, ini yang paling banyak kalian tanyakan. Nanti kalian bisa lihat hasilnya seperti apa agar kalian bisa puas. Untuk HSF yang mahal kita sediakan ada dua, ada Noctua tipenya NHU12S. Chromax sama Black ya ini ya. Yang Chromax. Ya, yang baru. Terus sama yang paling mahal di Noctua itu adalah NHD15. Chromax Black juga sama. Chromax Black juga sama. Jadi semuanya itu nanti kita akan menguji di suhu ruangan kira-kira 26 derajat Celcius plus minus. Dan testbed yang kita gunakan, tentu saja kita menggunakan prosesor Ryzen 7 3700X. Kemudian untuk memori, karena di sini ada HSF bangkotan seperti NHD15S ini, jadi kita nggak bisa pakai memori yang tinggi. Jadi kita harus pakai memori yang low profile, jadi kita pakai memori Team Elite Plus ya, dan itu kita AOC sampai di 3200 MHz. Untuk versi defaultnya itu di 2000 MHz. Jadi kita punya dua metode. Yang satu adalah metode pengujian overclock dan yang satu adalah pengujian secara default, dan kedua-duanya dites menggunakan fan auto dari motherboard. Jadi kita nggak ngotak-ngatik fan speed dari tiap HSF. Jadi semuanya diuji menggunakan auto dari motherboard. Jadi profilnya nggak akan kita ganti-ganti. Untuk clock processor default jelas ya, default secara auto Ryzen 7 3700X ini jelas PBU-nya akan nyala karena kita nggak akan ngotak-ngatik settingan autonya yang dari mainboard. Nah, untuk yang overclock ini prosesor kita naikin di 4,3 GHz dengan voltase 1,35 volt. Kenapa juga kita pakai di sini adalah open test bench? Karena kita meminimalisir banyak variabel. Kalau di dalam casing kan kalian harus mementingkan yang namanya airflow dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau yang open test bench gini, jadi udaranya sesuai dengan suhu ruangan yang kita pakai. Kita langsung lanjut aja bacain hasilnya ya. Thermal paste-nya mungkin ya kita infokan juga ya. Oh iya, thermal paste. Nah, thermal paste ini semuanya rata pakai TG05 dengan metode pengaplikasiannya semuanya X. Dan ini untuk metode pengujian kita ada dua. Untuk aplikasinya softwarenya kita ada HW Drill Bench dan Cinebench R20. Nah, langsung aja kita bacakan hasilnya ya. Untuk versi default dulu, kita bacakan untuk yang High Watt Drill Bench. Ini kalau kalian lihat di sini datanya bahwa semua cooling hampir bisa mendisipate panas dari Ryzen 7 3700X ketika dalam keadaan default dan PBO nyala. Jadi semuanya ini kira-kira masih di bawah suhu 60 derajat Celcius. Jadi rata-ratanya semua di kisaran 60 derajat Celcius. Bahkan stok cooling pun itu nggak sampai 80 derajat Celcius untuk suhu maksimumnya ketika kita running drill bench. Kita lanjut di Cinebench R20. Nah, ini kalian bisa lihat tetap semua cooling HSF 12 cm maupun yang 15 cm seperti Noctua itu
ini semuanya masih bisa mendissipate panas dari Ryzen 7 3700X ketika dalam keadaan default. Ini masih default ya ini ya? Ini masih default, masih default clocknya. Masih di 4 GB kalau nggak salah. Masih di kisaran 4,4 GB, 4,1, jadi naik spikingnya seperti itu. Tapi kalau di Cinebench ini biasanya dia nggak bisa naik tinggi banget. Dia pasti multi-core, all jalannya di kisaran 4 GB. Ya, ini yang versi overclocknya tetap sama di HP Real Bench ini, versi overclock. Semua cooling, bahkan stok cooling AMD yang Red Prism RGB itu, average-nya di kisaran 60 derajat Celcius. Nah, bayangkan, ini semua cooling masih mampu mendissipate panas dari Ryzen 7 3700X. Bahkan maksimumnya masih di bawah T-Junction di Ryzen 7 3700X untuk versi overclock. Kalian lihat di sini, yang paling anomali ya Iris Flow sama PC Cooler X4. Suhunya paling tinggi di antara semua HSF yang kita tes. Bahkan untuk stok cooling pun, stok cooling di 82,6 derajat Celcius, sedangkan X4 84,6 dan Iris Flow di 84,4. Ya. Di Cinebench R20 ya ketika kita overclock, kalian di sini average-nya naik semua, ya. Average-nya naik di kisaran 80 derajat Celcius. Nah, ini yang menariknya lagi, NHD 15 dan NHU 12 ini, kalian bisa lihat di sini, suhunya dengan suhu segini sampai rendah banget di 76,65 ya. Karena NHD 15 ini dual power, dia pasti lebih dingin dan maksimumnya ya di 80. Jadi benar-benar masih tersisa jauh banget antara T-Junction di Ryzen 7 3700X ini dia di 95 derajat, sedangkan di NHD 15 ini di 80 derajat. Ini kondisi overclock loh ya. Kayaknya kita masih harus memakai prosesor yang lebih panas ya Mas Indra ya? Ya, kayaknya mungkin nanti next kita akan coba pakai yang 3900 atau mungkin 350X, 3950X ya, karena kita juga mau cari tahu, atau mungkin 9900K, kita akan coba tes ulang kembali beberapa cooling-cooling ini untuk mencari tahu sampai seberapa batas TDP maksimum dari cooling ini. Dan sedikit juga informasi yang kita mau berikan ke kalian, ini cukup banyak kekeliruan mengenai masalah TDP, Thermal Design Power. Jadi kalian harus tahu jelas bahwa TDP itu adalah Thermal Design Power. Seberapa panas temperatur yang dihasilkan dari prosesor atau mungkin GPU kalian. Jadi kalau misalnya di cooling ini tertulis 150 watt, bukan berarti coolingnya 150 watt ya ininya ya, penggunaan dayanya. Tapi 150 watt ini adalah seberapa mampu cooling ini menahan panas dari sebuah prosesor dengan TDP yang sudah dituliskan oleh cooling ini. Jadi semua HSF sekarang itu performanya kurang lebih sama, jadi nggak jauh beda. Tinggal gimana mounting. Ya. Itu yang pertama, mountingnya. Sangat berpengaruh sekali. Kalian perlu perhatikan benar-benar masalah mounting ini karena sudah cukup banyak juga kita lihat di grup-grup ya mungkin atau di forum-forum banyak juga yang mengeluh mau masang mounting seperti ini. Ada yang sampai dibuka bautnya, ada yang sampai dibengkokin pakai tang dan lain segalanya. Jadi, kalian bisa bayangin kalau kalian bengkokin mounting ini dengan tang dan kalian buatnya supaya jadi longgar, berarti waktu dia mengunci di prosesor, retensinya sudah tidak akan sama seperti apa yang dikehendakkan oleh pabrik ketika membuat produk ini. Dan hasilnya sudah pasti akan kacau balau di performanya dia. Nah, bagi orang yang mungkin tidak terbiasa memasang cooling seperti ini yang pakai retention, ini akan jadi satu masalah baru. Ketika kalian pasang, bisa jadi ketika kalian tekan sampai merusak board kalian atau mungkin bahkan membuat tangan kalian sampai luka karena harus menekan ini. Dan ketika membongkar pun juga seperti tadi Mas Ali sudah bilang resikonya cukup besar kalau kalian pakai prosesor AMD, bisa-bisa prosesor kalian posisinya masih lengket di sini dan ikut ke tarik keluar ketika retention ini terlepas dari rumah mounting coolingnya. Dan juga fan ya mungkin ya. Ya, Nok 2 ini ya. Fan ini kan juga beberapa RPM-nya. Jadi di average fan RPM ini ada yang fan-nya itu di kisaran 2000, 3000. Nah, di 2000 ini beberapa seperti di ID Cooling itu fan RPM-nya di kisaran 1800 sampai 2000 RPM. Kemudian untuk di Deep Cool itu di kisaran 1600 RPM. Untuk yang paling rendah di sini itu hanya di Noctua, NHU 12 dan NHD 15 sampai 14 ini. 15. Ya, NHD 15. Nah, semuanya RPM-nya di kisaran 1500 RPM. Dan bahkan ketika kita overclock Ryzen 7 3700X ini, data yang kita hasilkan di sini 300-an ya itu ya. Hanya di 1300. Nah, 1300-an. Masih belum menyentuh 100%
di fan kecepatan fan maksimumnya untuk Noctua ini. Jadi kalian bayangin aja kalau kalian main game pakai Noctua ini sangat hening sekali. Sangat hening sekali. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa kita mengetes cooling dari 300.000 hingga harga 1,5 juta dan hasil performanya kurang lebih sama semua? Kalian jangan salah, yang paling pertama, ketika kalian membeli produk yang harga semahal ini seperti Noctua ini 1,5 juta, yang kalian dapatkan adalah gengsinya. Siapa yang nggak tahu dengan merek Noctua ini? Ini akan membuat kalian semua orang tahu, wah ini pasti Sultan yang beli barang ini. Itu pertama. Terus kedua, yang paling penting lagi, dengan fan yang serendah ini RPM-nya, Noctua ini hampir tidak menghasilkan suara sama sekali dan dia mampu meredam panas yang cukup baik. Kita lihat hasilnya di sana ya. Jadi kalau kalian menggunakan prosesor yang mungkin nanti lebih tinggi lagi daripada yang kita pakai 3700X ini, dengan performa fan yang mungkin kalian bisa dapatkan yang lebih kenceng lagi RPM-nya, otomatis dia akan mampu menahan temperatur dari prosesor ya yang lebih tinggi lagi. Itu yang paling penting dari produk Noctua ini. Dari hasil tes kita, di sini kita punya rekomendasi untuk cooling yang menurut kita performanya cukup bagus dan juga pemasangannya sangat mudah. Di sini ada 5 tipe. Apa aja tipenya ini Mas Ali? Yang pertama itu jelas dari Noctua, NHD15 dan NHU12. Dan yang ketiga 4-5 itu ada ID Cooling SE224XT Basic, kemudian SE224XT ARGB dan SE234 ARGB. Kemudian terus, yang kedua, yang di sebelah sini ada 4 cooling juga. Ini menurut kita pemasangannya tidak mudah, tapi dia juga menghasilkan temperatur yang cukup bagus menurut kita. Jadi di sini ada produknya Cooler Master Hyper 212 Turbo dengan 2 fan. Di sini juga ada Alsea H120 ya, dengan 2 fan juga. 2 fan ya. Gamax GT ARGB ya, dan Gamax 400. Dan yang terakhir ini yang pemasangannya cukup susah, namun performanya ya kalian bisa lihat sendiri di datanya. Ya, standar lah ya. Standar lah ya. Jadi ini ada PC Cooler X3, PC Cooler X4 dan juga Iris Flow. Nah, untuk 3 cooling ini juga kalian juga perlu tahu mengapa performanya dia tidak sebagus yang cooling-cooling yang ada di depan ini semua, karena cooling 3 ini harganya menurut kita paling murah di antara semua cooling yang ada di sini. Dan dari hasil yang tadi kita sajikan, tentunya akan sedikit berbeda kalau misalnya kalian menggunakan prosesor Intel. Jadi kalau misalnya kalian tanya, kok di Intel ini berbeda ya hasilnya? Ya jelas, karena antara prosesor AMD dan Intel itu TDP-nya juga berbeda dan juga pemasangan prosesornya. Karena Intel itu pakai mounting LGA dan AMD itu hanya soket, jadi pastinya akan sedikit berbeda. Apalagi yang seperti ini, di Intel juga akan sedikit berbeda hasilnya. Untuk kesimpulan dari semua HSF yang ada di sini, yang paling utama itu adalah sesuaikan dengan budget yang kalian punya. Jadi kalau misalnya kalian hanya punya 300.000, jangan pernah paksakan beli yang harga 1,5. Dan yang kedua, kalau misalnya kalian punya mainboard yang ada header ARGB maupun RGB, kalian mungkin bisa pilih yang HSF RGB maupun yang ARGB. Dan juga pastikan di mainboard kalian itu benar-benar sesuai dengan header yang ada di HSF tersebut. Jadi jangan sampai kalian salah beli. Sama ini juga ada untuk fan-fan ini yang rainbow juga ada. Ini hati-hati juga kalau kalian beli fan yang seperti ini rainbow, kalian nggak akan bisa nge-sync dengan board kalian, itu juga perlu diingat. Jadi jangan harap kalau kalian beli fan yang rainbow seperti ini bisa sync di mainboard dan bisa setting sesuai dengan apa yang kalian mau. Dan yang terakhir itu adalah Mas Ali ya. Ya, yang terakhir itu ini juga mode pemasangan. Jadi ada beberapa fan yang mungkin dipasangnya agak sedikit berbeda dengan fan yang lain. Kalau biasanya kan diagonal seperti ini, otomatis memori kalian yang misal mempunyai head splitter yang tinggi pasti akan menyediakan space yang agak sedikit lebih banyak. Jadi salah satu contoh yang ini SE234 ARGB ini nggak makan satu slot sama sekali. Tapi kalau yang NHD15 jelas kalian harus pakai memori yang low profile. Splitternya lebih rendah. So itu semua kesimpulan dari kita. Sekian review round-up HSF 12 cm di atas 120 mili. Dari kami tim ARX. Kalau kalian suka baca artikel, jangan lupa mampir di website kita di arx.co.id. Punya Instagram, jangan lupa follow Instagram kita di @arxidmedia. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen, jangan lupa subscribe. Saya Ali Mukhtar dan saya Indra. Salam
ARX.